Halo, pace bene. Masih mea culpa, masih dengan saya di sini. Kita mau berbicara tentang kemampuan supernatural yang dimiliki oleh beberapa orang kudus. Secara khusus dalam kesempatan ini kita mau berbicara tentang kemampuan supernatural yang bernama bilokasi. Para culprit, mungkin kita sudah pernah mendengar ada kemampuan supernatural begitu ya. Apa itu supernatural? Natura, alam, super, di atas alam ini. Natural, alami. Supernatural, sesuatu yang di atas yang alami, yang di luar dari yang alami. Beberapa kemampuan itu misalnya katakanlah melihat sesuatu yang tidak tampak dilihat oleh mata biasa, time travel katanya ada seperti itu. Apakah itu bisa dibuktikan atau konspirasi? We don't know. Lalu yang satu ini bisa dibuktikan oleh beberapa orang, yaitu kemampuan bilokasi. Apa itu bilokasi? Dua sebenarnya, tapi apakah bisa lebih? Mungkin locare, menempatkan, location, tempat, locata, ditempatkan, bertempat di dua tempat, ada di dua tempat, ada di lebih dari satu tempat. Oke, sederhananya apa? Ada orang yang bisa berada di dua tempat pada waktu yang sama. Apakah itu sesuatu yang natural? Atau memang itu sesuatu yang supernatural. Dan itu dilakukan, dialami oleh sekurang-kurangnya 5 orang kudus yang mau saya tampilkan ini. Dan itu dilihat dan disaksikan oleh orang-orang lain di luar dirinya. Artinya bisa diverifikasi lewat kesaksian orang lain. Nah, orang kudus siapa saja itu? Kita mau sampaikan di sini. Sebenarnya sudah tampak satu gambarnya, Padre Pio. Tapi kita mau jelaskan itu nanti. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk membantu para culprit menemukan video-video yang lain atau membagikannya juga bila dirasa itu perlu. Jangan lupa berikan like kalau itu baik dan jangan segan memberikan dislike kalau memang tidak suka. Just be free untuk membuat keputusan itu. So, kita mau melihat 5 orang kudus yang pernah melakukan bilokasi, disaksikan oleh orang-orang lain dan ada bukti untuk itu. Ya, sekurang-kurangnya ada saksi mata. Yang pertama, harus kita katakan tentu karena itu bantuan dari Allah. Sebagaimana dikatakan di sini, here are 5 saints who with the help of God, bantuan Allah, were given the gift of bilocation, being in 2 places at the same time. Karena mendapatkan berkat, gift, rahmat dari Allah, mereka memiliki kemampuan untuk berbilokasi, berada di 2 tempat di waktu yang sama. At the first place is Saint Padre Pio da Pietrelcina, berasal dari Pietrelcina, hidup tahun 1887 sampai 1968. Seorang kapusin, berpakaian seperti saya ini juga, tahun 68 itu orang kudus abad 20 ya, masih bersama dengan kita di sini. Pio was seen across the world in his lifetime, including by a woman in the United States while he was in Italy. Ada seorang perempuan di Amerika Serikat melihatnya, sementara pada waktu yang sama, pada momen yang sama, dia ada di Italia. Tidak ada penerbangan, tidak ada transportasi yang dia tumpangi untuk pergi ke Amerika Serikat. Tetapi seorang wanita melihat Padre Pio ada di Amerika Serikat. How could it be? Bagaimana itu bisa terjadi? Who knows? Tetapi begitu kenyataannya, begitu kesaksian. Oke, setelah Padre Pio yang juga memiliki stigmata, dalam kasus lain kita bisa katakan itu sebagai peristiwa supernatural juga, tetapi kita mau fokus di bilokasi ini. Yang kedua ada Saint Martin de Porres, tahun 1579 sampai 1639. 60 tahun usianya. Siapakah Martin de Porres ini? A poor lay brother in Peru. Seorang awam yang miskin, sederhana, hidup di Peru. Porres was able to travel to France, China, and Manila through bilocation. Dia bisa berada di Prancis, berada di Cina, berada di Manila di waktu yang sama. Apakah di Peru? Peru dan Prancis, Peru dan Cina, Peru dan Manila pada waktu yang sama. Martin de Porres.
Kemudian ada Santo John Bosco. Don Bosco, kalau kita pernah dengar juga nama ini, pelindung kaum muda, dikatakan Serikat Don Bosco berdekatan dengan bapak ini. Tahun 1885 sampai 1800, I'm not sure, 88. What does it mean? Apakah ini peristiwa dari bilokasinya? Para culprit bisa bantu saya mencari kebenaran tentang ini. Apakah ini range usianya? I have no clue. Tapi dia pernah mengalami bilokasi. Saya tidak search juga sumber lain tentang riwayat hidup, kurikulum vitae dari Don Bosco ini. Don Bosco was seen by one of his priests in Spain, while Bosco was living in Torino, Italy. Dia terlihat di Spanyol oleh seorang imam, padahal pada waktu yang sama dia berada di Italia. Bilocation. Ya, untuk membantu pewartaan, sehingga dalam waktu yang sama bisa memberikan wejangan atau nasihat atau perkataan atau pelayanan di waktu yang sama kepada banyak orang. Semakin banyak orang. Duplikasi. Tetapi bukan duplikasi karena tidak ada penggandaan dirinya, hanya di tempat yang berbeda, orang yang sama. How could it be? Sekali lagi, who knows? Siapa yang tahu? Lalu kemudian ada San Antonio of Padua 1195 sampai 1231. Seorang Fransiskan, Antonius Padua. Apa yang dia lakukan? Antonio was able to be in two churches at the same time that were several miles away from each other. Dia bisa berada di dua gereja pada waktu yang sama, padahal gereja itu berjarak sekitar beberapa mil jauhnya antara satu dengan yang lain. Antonius Padua, dia juga pernah diwartakan berkhotbah di depan ikan-ikan dan burung-burung, dan ikan-ikan itu mendengarkan dia berkumpul. Apakah karena dia memberikan pelet? Mungkin juga. Tetapi dikatakan begitu. Dan kita fokus ke bilokasi ini, bahwa dia bisa berada di dua gereja pada waktu yang sama, sementara gereja itu berjarak beberapa mil jauhnya satu dengan yang lain. Saint Anthony of Padua. Saint Francis Xavier. Ini sesuatu yang nama seorang kudus yang ramah untuk kita. Karena tahun 1500-an ketika ada misi gereja Katolik ke Indonesia, Saint Francis juga salah satu utusannya. Dia dikenal sebagai Santo Paulusnya Asia, Rasul Paulusnya Asia, karena pewartaannya yang luas, karena kemampuannya mewarta yang mumpuni, sampai dia membaptis sekian banyak orang. Dan ternyata dia juga punya kemampuan untuk berbilokasi. Hidup tahun 1506 sampai 1552. Kurasa begitu. Dia akhirnya sakit, apakah malaria? Saya pernah dengar ketika akhirnya dia berpindah dari Goa, dari bagian timur Indonesia, pergi ke negara-negara lain, India dan China. Lalu dia akhirnya meninggal dunia dalam keadaan sakit. Xavier's missionary travels were aided by his gift of bilocation, preaching to natives in multiple places at the same time. Ke tempat yang banyak di waktu yang sama. Xavier's. Okay, that's all I have. So, ternyata ada kemampuan bilokasi yang dimiliki oleh orang-orang kudus, dan it is a gift from God, by the help of God. Karena bantuan dari Allah, bukan kemampuan personalnya. Dan bisa dibuktikan oleh orang lain. Ada kesaksian yang mengatakan, hey, saya melihat dia di sini, sementara dia ada di sana. Dan dengan demikian pewartaan semakin cepat, semakin luas, karena bilokasi ini. Oke, cukup sekian video ini. Semoga ada gunanya mengisi hari-hari kita di masa-masa sulit yang kita hadapi ini. Semakin saling mendoakan kita, dan kita sehat selalu. Kalaupun kita kurang sehat, jangan lupa untuk tetap bahagia dengan memaknai penderitaan itu sebagai bagian dari peristiwa iman dan bagian dari ikut memikul salib bersama Yesus.
Pace bene.